Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'du. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati dan juga Bapak Ibu guru sekalian yang kami banggakan. Sebelum Sebelum kami buka acara, kami akan bacakan dulu susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama, tadi sudah kita laksanakan registrasi atau mengisi daftar hadir. Untuk Bapak Ibu yang baru hadir dan belum mengisi daftar hadir, silahkan menekan link yang ada di kolom chat Zoom meeting ini. Cara yang kedua, pembukaan oleh kami selaku MC. Yang selanjutnya, yang ketiga, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, mendengarkan tilawatul Quran. Setelah itu masuk ke sesi acara. Yang pertama, ulasan laporan pelaksanaan rangkaian program organisasi penggerak program literasi religius selama tahun 2021 ini. Yang telah kita sama-sama laksanakan dari bulan Oktober hingga Desember. Acara yang kedua, ada paparan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Bapak Wijayanto, yang insya Allah akan bergabung dengan kita di pagi hari ini, dan sekaligus menutup program organisasi penggerak di tahun 2021 di Kota Depok ini. Dan acara yang ketiga, pengumuman-pengumuman, dan yang terakhir adalah doa penutup. Menginjak ke acara pembukaan, mari kita buka acara evaluasi dan penutup POP 2021 ini dengan melafazkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jika nanti lagu dikumandangkan, Bapak Ibu diharapkan untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hingga ke acara selanjutnya, akan ada pembacaan oleh Saudara Hilmi. Pada Saudara Hilmi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم
من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء Belum ada. Belum ada, lagi goreng atau gimana? Astagfirullahaladzim. Terima kasih Saudari Hilmi yang sudah membacakan ayat Al-Quran. Ya, selamat datang Bapak Kabid Pembinaan SMP ya, yang insya Allah akan mewakili kehadiran Bapak Kepala Dinas di pagi hari ini, yaitu Bapak Sada selaku Kabid Pembinaan SMP. Terima kasih sudah hadir. Selanjutnya kita menginjak ke acara yang berikutnya, yaitu ulasan laporan pelaksanaan rangkaian program yang akan disampaikan oleh Ketua Program Organisasi Penggerak Yayasan AIC kepada Ibu SPD. Kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kita kesempatan hingga detik ini, salah satunya yakni nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Semoga dengan nikmat-nikmat tersebut menjadi pribadi yang semakin bersyukur, menjadi pribadi yang semakin bertakabur. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita, yakni Muhammad SAW, yang dengan perjuangan dialah Islam sampai kepada kita, sehingga kita bisa menjadi pendidik yang sesuai dengan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Senang sekali rasanya bisa kembali bertegur sapa meski lewat media virtual bersama Bapak, Ibu, Kepala Sekolah beserta para guru penggerak di SMP Negeri Sekota Depok. Bagaimana Bapak, Ibu kabarnya pagi ini? Sehat-sehat semua kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sudah hadir semua ini perwakilan dari setiap sekolah. Tim SMP 1 hadir, SMP 1. Ada Ibu Rodia tadi ya. SMP 2 ada SMP 2? Ada, saya SMP 1. Oke, alhamdulillah. Sehat Ibu Rodia ya? Alhamdulillah Karya, maaf masih ngajar juga. Jadi bagi dia dulu. Sebagian ada libur, sebagian lagi masih masuk ya Bapak Ibu ya. Semoga yang sudah libur Allah berikan nikmat bersama keluarga untuk liburan. Untuk yang belum libur, semoga Allah sehatkan dan berikan semangat yang membara. Ini belum libur Bu sampai tanggal 9 Januari. Masih ngajar. Nah, hari ini kita memasuki puncak acara ya. Bu Ria, maaf, kemut. Mbak Ria, kemut Mbak Ria. Bu Ria, tertekan tadi. Oh, maaf.
Izinkan saya menyampaikan hasil ulasan program kita yang berlangsung dari bulan Oktober sampai bulan Desember. Namun sebelumnya saya mohon maaf tidak menggunakan virtual background karena ada kendala di laptop yang tidak bisa bersuara. Jadi saya izin menggunakan handphone. Ya, Bismillah ya Bapak Ibu, kita sama-sama mengevaluasi perjalanan ini karena ini bukan untuk IC, bukan untuk SMP 1, bukan untuk SMP 3, bukan untuk SMP 33, melainkan untuk kita semua ya yang sama-sama menginginkan adanya perbaikan karakter baik di pihak guru maupun siswa itu sendiri. Karena jika guru dan siswanya sudah memiliki karakter yang baik, maka akan tercipta lingkungan pendidikan yang kondusif sehingga tercapailah cita-cita pendidikan luhur bangsa Indonesia. Oke, siap ya Bapak Ibu ya? Bismillah ya. Oke, terima kasih SMP 6 sudah hadir. Yang pertama adalah kita melihat kembali tujuan dari program ini diadakan. Boleh tanya Pak? Ya, program ini ditujukan gitu untuk menciptakan atau menghasilkan gitu ya guru yang mampu meningkatkan kemampuan literasinya gitu kan, baik di kalangan guru maupun peserta didik gitu, sehingga ada nuansa literasi gitu yang kuat di sekolah-sekolah tempat Bapak Ibu mengajar gitu. Nah, dari tujuan inilah kita menggunakan beberapa rangkaian acara gitu. Yang pertama kita mulai dari sosialisasi sampai yang akhirnya kemarin puncak materinya ya, antara guru dan siswa duduk bareng untuk menyimak dan mempelajari bersama apa sih dan bagaimana sih sebenarnya menciptakan nuansa religius di sekolahnya masing-masing. Dan alhamdulillah setiap kegiatan itu melebihi dari setengah kuota forum ya, yang artinya Bapak Ibu guru beserta peserta didiknya sama-sama semangat untuk mengikuti program ini. Yang pertama kita lihat dari sosialisasi. Sosialisasi ini sudah kita lakukan di bulan Oktober ya Bapak Ibu ya, mungkin bagi yang masih ingat gitu ya. Sebelum sosialisasi dengan pihak sekolah, kami dari IC sudah melakukan audiensi ulang dengan Dinas Pendidikan Kota Depok yang waktu itu langsung dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan yang baru, yakni Bapak Wijayanto. Setelah kami audiensi dengan pihak Dinas Pendidikan, maka kami melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu gitu. Meski tidak bisa secara maksimal karena ternyata ketika hari sosialisasi ada beberapa kepala sekolah atau guru yang berhalangan hadir di hari tersebut sehingga menyebabkan adanya informasi yang tidak utuh, tapi itu nggak apa-apa gitu. Itu bagian dari trial and error dalam sebuah kegiatan yang memang ini baru bagi Kemendikbud, baru juga untuk IC, dan mungkin juga baru bagi pihak sekolah-sekolah yang menjadi sasaran kegiatan ini. Oke, itulah sosialisasi yang kita sudah lakukan. Dihadiri oleh 112 guru dan kepala sekolah SMP Negeri Sekota Depok. Itu Masya Allah banget gitu ya. Sebuah pencapaian yang luar biasa, artinya Bapak Ibu sama-sama ingin gitu. Ini seperti apa sih program literasi ini gitu. Mau dibawa kemana anak-anak ini, seperti itu. Yang berikutnya adalah capacity building guru. Dan disinilah awal kita untuk menyatukan visi misi kita, menyatukan suhu kita terkait dengan kita mau ngapain nih ke anak-anak. Disinilah Bapak Ibu diberikan pengayaan ya oleh 4 narasumber yang berbeda yang berasal dari instansi-instansi yang kami anggap memiliki kompetensi untuk berbagi ilmu dan pengalamannya dengan Bapak Ibu guru yang memang sudah luar biasa dalam mendidik generasi muda bangsa Indonesia yang ada di Kota Depok gitu ya. Di acara capacity building ini kita sama-sama belajar melihat bagaimana psikologi anak remaja pada zaman sekarang ini berbeda dengan zaman Bapak Ibu dulu gitu ya. Sehingga kita melakukan pendekatan-pendekatan, bahkan ada pertanyaan ya dari salah satu guru ya, bahwa banyak siswanya yang menggunakan bahasa-bahasa slang yang tidak dimengerti oleh guru itu sendiri gitu, dan ternyata artinya itu adalah ya kata-kata yang tidak baik gitu. Dan harapannya dari acara ini
anak-anak yang sudah menjadi target siswa sasaran bisa memiliki karakter yang lebih baik gitu, sehingga mereka bisa menjadi role model bagi teman-temannya. Dan alhamdulillah ketika melakukan monef ke sekolah-sekolah dan bertemu dengan beberapa siswa sasaran, mereka semangat gitu, mereka semangat untuk menjadi penggerak kebaikan-kebaikan di sekolah. Bahkan ada siswa yang tadinya dia belum menggunakan jilbab, setelah ikut program ini dia tergerak untuk memakai jilbab. Itu kan sebuah usaha ya, usaha dari Bapak Ibu yang pastinya tulus gitu, sehingga apa yang Bapak Ibu sampaikan itu bisa masuk ke hati siswa Bapak Ibu gitu. Oke, berikutnya setelah kita melakukan capacity building guru yang dihadiri oleh 86 guru gitu ya. Jadi kalau di hari kegiatan pertama sosialisasi kita ada 112, maka di capacity building memang ini sasaran untuk guru yang otomatis capseknya boleh tidak ikut, maka pesertanya menjadi 86. Dari target utama 60 guru ya, karena kalau 33 dikali 2 per sekolah itu ada 60, sedangkan yang hadir hari itu ada 86 guru. Artinya banyak guru yang ingin sama-sama belajar. Lanjut. Praktikum seleksi pelajar. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sudah melakukan ini semua ya. Bapak Ibu sudah bekerja sama bersama kepala sekolah, wakasek kesiswaan, wakasek kurikulum gitu kan, teman-teman sejawat untuk memilih 20 siswa terbaiknya untuk diikutsertakan dalam program ini. Otomatis ini sebuah sebuah kerja besar ya, karena tidak mudah memilih siswa di tengah kondisi pandemi ini yang kita mungkin untuk guru-guru yang baru gitu ya, baru memiliki kelas 7 yang belum pernah ketemu, itu adalah tantangan tersendiri. Tapi para Bapak Ibu guru ini luar biasa, bisa memiliki insting yang kuat untuk memilih anak-anak yang bisa dijadikan penggerak, anak-anak yang bisa dijadikan teladan yang membantu mereka dalam penerapan karakter siswa-siswi lainnya. Dari praktikum seleksi pelajar ini terpilih 534 siswa dari total 33 sekolah. Kenapa tidak genap? Hal ini dikarenakan ada beberapa sekolah yang mengirimkan lebih dari 2 kelompok. Dan ada satu sekolah yang mengirimkan per kelompoknya itu tidak 10 orang per kelompok gitu. Itu tidak apa-apa. Yang penting ketika kami laporkan ke Kemendikbud itu 10-10. Kenapa ada komposisi yang tidak bulat? Ini menandakan bahwa sekolah memiliki tantangannya tersendiri dan Bapak Ibu menjadi orang yang lebih tahu kondisi di lapangan. Maka kami memperbolehkan pemenuhan komposisi seperti ini. Dan 534 siswa ini dipilih oleh 59 guru yang tersebar di 33 sekolah. Kami ucapkan terima kasih atas kerja-kerja luar biasa dari Bapak Ibu yang sudah mampu menghadirkan siswa-siswi terbaik di sekolahnya masing-masing untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Yang berikutnya, itu ada praktikum sosialisasi pelajar gitu ya. Nah, kalau misalnya di awal gurunya diberikan sosialisasi, maka yang berikutnya kita sudah melakukan sosialisasi untuk pelajar. Pelajar pun diberikan penguatan mengapa mereka harus menjadi pelajar yang berpendidikan, yang berkarakter gitu. Karena seperti yang kita tahu bersama, saat ini Indonesia khususnya mungkin ya sedang mengalami tantangan terkait dengan moralitas pelajar. Gitu ya, sopan santun yang berkurang, semangat belajar yang menurun, kan, perilaku yang mungkin menyimpang dan lain sebagainya. Sehingga melalui penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustaz Sahroni Mardani saat itu, harapannya siswa-siswi memiliki pemahaman yang utuh. Oh, kita bukan lagi anak-anak SD. Oh, kita adalah anak SMP yang nanti akan menjadi penerus pemimpin-pemimpin di Indonesia ini. Bahkan ketika saya bertemu dengan salah satu siswa sasaran, dengan tegas dan siapnya, dia mengatakan bahwa ingin menjadi presiden gitu ya. Itu luar biasa banget ya, anak SMP kelas 2
sudah berpikir bahwa karakter religius itu penting untuk membentuk dirinya menjadi pribadi pemimpin di masa depan. Ada juga siswa yang ternyata orang tuanya itu terkena sakit kanker stadium yang sudah lumayan besar gitu ya, ini stadium 4. Dia harus merawat adiknya juga karena ayahnya kerja, dan di kelompok tersebut dia ditunjuk menjadi ketua. Tapi itu luar biasa Bapak Ibu, semangatnya gitu ya. Bahkan saya program ini membantu dia untuk menyemangati dirinya sendiri gitu untuk tetap bisa bertahan. Itu luar biasa. Anak kelas 1 SMP. Ya, kebetulan anak itu masih kelas 1 SMP itu, ya Allah gitu ya, mendengar ceritanya, cerita dari dia karena dia sempat menghubungi saya via Japri, mendengar dari gurunya itu, ya Allah gitu. Artinya kita percaya bahwa masih banyak anak-anak yang siap untuk membawa Indonesia lebih baik gitu. Dan cita-cita tersebut akan semakin nyata dengan bantuan Bapak Ibu merawat cita-cita generasi ini. Karena dengan sentuhan ilmu pengetahuan, sentuhan karakter, sentuhan kasih sayang dari Bapak Ibu, kami yakin anak-anak ini akan menjadi pribadi yang matang di masa depan. Insya Allah ya. Praktikum sosialisasi pelajar ini dihadiri oleh 80 guru yang terbagi dari 49 guru perempuan dan 31 guru laki-laki, pun dengan 530 siswa. Kalau tadi 534, maka pas sosialisasi ada 4 anak yang izin. Alhamdulillah ketika ada penurunan peserta di setiap mata rangkaian acara ini, guru-gurunya itu ada respon ya, ada konfirmasi ke panitia sehingga tidak ada miss di dalamnya. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah memberikan respon baik terkait ketidakhadiran siswa-siswanya. Lanjut Pak Alfain. Nah, berikutnya adalah praktikum pembinaan kecil, dan disinilah tantangan Bapak Ibu gitu ya. Kami tahu bahwa Bapak Ibu sudah memiliki banyak tugas di sekolahnya, baik tugas sebagai guru bidang studi, wali kelas, pembina eskul dan lain sebagainya. Tapi kami salut dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan 4 pertemuan praktikum pembinaan grup kecil di sekolahnya, baik secara daring maupun secara luring gitu ya, dengan kondisi dan pengemasan yang macam-macam. Kalau dapat cerita ketika Monef itu ada guru yang menyampaikan, oh ini rasanya pelajaran agama tapi seperti tidak agama, maksudnya adalah pengemasan pendidikan agama yang kreatif gitu ya. Jadi tandanya Bapak Ibu meski tidak semua di sini guru agama, tapi memiliki kapasitas untuk mentransfer pengetahuan, wawasan, dan pengalaman tentang keislamannya dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh anak-anaknya. Nah, kalau misalnya ilmu pengetahuan itu sudah sampai kepada anak-anaknya, maka kita harus yakin bahwa suatu saat ilmu tersebut yang kita sampaikan akan bermanfaat. Bahkan ada siswa yang menginginkan gitu adanya materi-materi berkaitan dengan fikih. Artinya siswa tersebut menyimak, oh materi tentang ini, materi tentang itu. Dan ternyata 4 materi yang disampaikan dalam praktikum pembinaan grup kecil ini dekat dengan mereka. Gitu. Banyak siswa-siswi kita yang sebenarnya kebingungan dengan jati diri mereka karena mereka ada di masa pubertas awal, yang rata-rata mereka lebih suka bercerita kepada teman sebayanya dibandingkan ke orang tua atau guru. Tapi dengan pendekatan yang hangat dari Bapak Ibu, terbuka pelan-pelan, itu sesuatu yang patut kita syukuri ya Bapak Ibu ya. Dan dari praktikum pembinaan grup kecil ini, ada beberapa sekolah yang menyampaikan kepada kami, diharapkan terciptanya komunitas-komunitas pelajar gitu, sehingga apa yang sudah dibentuk, apa yang sudah disaring gitu ya, sudah dibahas bersama-sama itu tidak hilang gitu, sehingga bisa menumbuhkan atau melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah ditanam selama praktikum pembinaan grup kecil gitu. Iya, boleh dilanjut dulu Pak Alfain. Kalau kita melakukan praktikum pembinaan grup kecil yang selama 4 pekan itu dengan model, teknik, strategi, dan tantangan masing-masing, maka kita melanjutkan tes UKBI, yakni uji kemahiran berbahasa Indonesia yang baru banget selesai kita lakukan di pekan lalu. Mohon maaf terkait dengan pelaksanaan UKBI yang mungkin dari sekolah Ibu banyak mengalami kendala-kendala jaringan,
masuk dan lain sebagainya. Dan dari data yang sudah kami terima, meski belum menyeluruh, karena hasil skor semua sekolah baru bisa kami terima hari ini, kami masih menunggu hasilnya, tapi belum masuk ke email. Itu ada beberapa anak yang mendapat kategori unggul. Jadi poinnya itu melebihi 630-an. Itu luar biasa sekali. Artinya anak kelas 7, kelas 8 memiliki literasi yang baik terhadap bahasanya. Dan ini penting Bapak Ibu, ketika anak memiliki bahasa yang baik, insya Allah dia akan lebih bisa mengontrol emosinya dalam perkataan maupun perbuatan. Gitu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bahu-membahu membantu siswa-siswinya mendaftar untuk tes UKBI yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ini. Dan kami mohon maaf kalau banyak kendala dalam pelaksanaannya. Bahkan sampai hari kemarin masih ada siswa yang menjawab, Kak boleh nggak ikut karena kemarin nggak sempat atau lain sebagainya. Kalau misalnya masih ada anak dari Bapak Ibu yang ingin ikut UKBI, jawabannya adalah masih bisa. Tapi tidak bisa dilakukan di bulan Desember ini karena sudah tutup tanggal 23 Desember kemarin. Kalau nanti ada siswa-siswi dari sekolah masing-masing yang masih mau ikut, itu insya Allah akan kami daftarkan ulang di tahun 2020. Terkait dengan jadwalnya, masih nunggu kapan dibukanya. Biasanya pertengahan Januari itu Badan Bahasa sudah mulai buka lagi. Jadi nanti kalau yang kemarin masih terkendala, ya itu didata lagi siswa-siswinya, nanti akan dibuatkan jadwal susulan untuk peserta POPIC. Seperti itu. Ya, alhamdulillah 33 sekolah dengan 700 siswanya itu sudah melaksanakan UKBI, ada yang di rumah, ada yang di sekolah, dikoordinir dengan guru-gurunya, bahkan ada yang dalam perjalanan mudik ke kampung halamannya. Itu Masya Allah. Artinya siswa kita masih mencintai bahasa bangsanya. Siswa kita tidak antipati terhadap bahasa Indonesia. Gitu ya. Semoga mereka menjadi penutur dan petutur bahasa yang baik. Oke, selanjutnya Pak Alfain. Setelah UKBI, kita ada capacity building pelajar. Yang mohon maaf saya berhalangan hadir karena kondisinya masih harus recovery dan bed rest, tapi saya mendapat laporan dari teman-teman panitia dan sekaligus pengisi acara serta MC-nya bahwa acara tersebut berlangsung dengan antusias, semangat, dan seru ya, karena ada feedback yang positif yang diberikan oleh siswa-siswi ketika selesai materi. Ya, kami memang sengaja mengemas ini di akhir supaya ada kristalisasi nilai yang bisa dibawa pulang oleh guru maupun siswa. Karena dengan pemahaman yang utuh bahwa setiap kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan suasana karakter religius di sekolah, insya Allah sekolah kita itu benar-benar sekolah gitu ya, sekolah yang memanusiakan manusia, sekolah yang memanusiakan siswa dan gurunya, bukan sekolah yang sebatas kejar nilai saja gitu. Karena kalau hanya kejar nilai saja ya maka mereka akan menjadi robot-robot nilai gitu. Tapi kita menginginkan output dari pendidikan kita adalah manusia-manusia yang baik, yang memiliki keimanan dan kepercayaan terhadap Robnya. Gitu. Oke, itu dihadiri oleh 22 guru dan 509 siswa. Gitu ya, masih ada yang berbentuknya stadium general di sekolah, gitu kan? Ada yang masing-masing itu sebuah pencapaian yang baik, gitu ya, Masya Allah. Gitu. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan administrasi guru. Kalau tadi adalah rangkaian acaranya, maka yang kita evaluasi berikutnya adalah terkait dengan administrasi guru. Bapak, Ibu, punten gitu ya. Dari kegiatan ini, kita sudah informasikan di awal bahwa ada 5 administrasi yang harus dipenuhi gitu kan untuk mendapatkan kelengkapan atau mendapatkan sertifikat 34 JP. Yakni form evaluasi guru yang pertama kali kami berikan, yang berikutnya form penilaian rekan sejawat yang diisi oleh rekan Bapak Ibu sesama tim guru pendamping di sekolah, berikutnya form penilaian siswa yang diisi oleh siswa dari Bapak Ibu sebagai siswa sasaran yang mereka menilai bagaimana cara mengajar Bapak Ibu gitu ya. Berikutnya ada form seleksi pelajar yang alhamdulillah sudah diisi dan diberikan lengkap oleh
33 sekolah, dan laporan berita acara. Inilah yang akan kita bahas berikutnya. Ya. Nah, data masuk dari 5, lanjut kita alfain, data masuk dari 5 administrasi tersebut, form evaluasi guru, data masuknya itu 47 dari 59 guru. Jadi monggo Bapak Ibu yang menginginkan sertifikatnya lengkap 34 JP, kami masih beri kesempatan untuk mengisinya gitu. Semoga diisi dengan totalitas ya, tidak sebatas mengejar sertifikat, karena di situ ada pertanyaan yang membutuhkan kesadaran dan ketulusan Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Yang berikutnya form penilaian rekan sejawat, data masuk itu 23 guru dari 59 guru. Artinya masih kurang lebih 45% guru yang belum melakukan penilaian terhadap dirinya dari rekan sejawatnya. Berikutnya form penilaian siswa, baru 22 sekolah dari 33 sekolah yang ada. Monggo sisanya diselesaikan. Berikutnya seleksi pelajar, itu lengkap ya dari 534 siswa yang masuk dengan data yang seharusnya. Berikutnya berita acara. Nah, berita acara ini nih, Bapak Ibu, masih banyak sekali yang belum mengirimkannya kepada kami. Gitu. Kalau di informasi yang pekan lalu, berita acara kami tunggu maksimal tanggal 29 Desember. Kalau lewat dari itu, mohon maaf, kami akan menggunakan sertifikat JP sesuai dengan kehadiran dan kelengkapan administrasi yang sudah Bapak Ibu berikan. Karena data harus segera di-store ke dinas supaya bisa diproses pengerjaan sertifikatnya. Seperti itu. Ini adalah untuk data administrasi dari Bapak Ibu ya. Kami tidak memanipulasi data. Ini data yang ada di lapangan yang masuk ke bank data kami. Gitu. Kami hanya menyampaikan karena nanti memang inilah yang akan dilaporkan kepada dinas untuk LPJ akhir dan kepada Kemendikbud Dirjen GTK sebagai penyelenggaranya. Berikutnya, ini ada hak guru, gitu ya, karena Bapak Ibu sudah melaksanakan amanahnya, tanggung jawabnya sebagai guru penggerak di sekolah masing-masing, maka ini yang Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama adalah materi pengayaan ya, melalui materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kita, gitu ya. Diawali dengan capacity building guru, sosialisasi pelajar, dan diakhiri dengan capacity building pelajar yang Bapak Ibu kemarin mendampingi, gitu ya. Dan materi ini disertai dengan PPT yang sudah kami berikan di grup ya. Jadi setelah selesai materi, PPT kami berikan. Untuk yang terakhir, kami belum sempat posting ya di grup ya. Insya Allah setelah acara ini selesai, kami akan posting materi dari Ikhwan Purnomo ya. Itu berikutnya modul ajar. Modul ajar ini kami berikan ke sekolah-sekolah dan mohon maaf jika ada sekolah yang belum mendapatkan modul ajar karena kemarin kami masih memiliki kendala. Buat background-nya gimana saya background-nya? Masih ada kesempatan kami meski secara sudah selesai untuk kenang-kenangan kami akan berikan modul ajarnya. Berikutnya pulsa pengganti. Nah, Bapak Ibu terkait dengan pulsa pengganti, setiap guru itu akan mendapatkan pulsa pengganti dengan catatan sudah menyelesaikan mata rangkaian karena pulsa akan diberikan secara bertahap setelah mata acara itu selesai. Misalnya sosialisasi pelajar, Bapak Ibu datang, Bapak Ibu mengisi form, maka pulsa akan kami kirimkan. Maka kalau ada Bapak Ibu guru yang, loh kok saya udah dapat, teman saya belum dapat, berarti teman Bapak atau Ibu ada yang belum lengkap penyelesaian administrasinya. Ya, seperti itu terkait dengan pulsa pengganti. Dan kalau ada nomor yang ternyata saat ingin diganti, itu segera hubungi Kak Hilmi supaya ada perubahan data di sistem. Nah, selanjutnya Ibu Bapak
berhak mendapatkan door prize. Meski tidak semua ya mendapatkan door prize ini karena memang anggaran dari Kemendikbudnya terbatas. Tiap mata acara itu 600.000, kecuali untuk penutup kali ini ada 700.000 dengan kategori 2 untuk Kepsek, dengan kategori 300.000 untuk Kepsek, untuk 2 Kepsek, dan 400.000 untuk tim guru. Siapakah yang mendapatkannya? Nanti kita akan umumkan di akhir. Lagi-lagi semoga Bapak Ibu tidak melihat dari nominalnya, tapi dilihat dari kita ada sedikit apresiasi yang semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Berikutnya yang terakhir nih, yang paling penting sebenarnya ya, sertifikat dari Disdik yang ini bisa digunakan untuk peningkatan jenjang karir Bapak Ibu sebagai guru negeri. Nah, kriterianya seperti yang sudah disampaikan lewat BC yang disampaikan oleh Pak Alfain melalui grup pekan lalu. Saya akan bacakan kembali. Setiap guru sasaran berhak mendapatkan sertifikat 34 JP dari Disdik usai menuntaskan kewajiban administrasi. Artinya, tidak semua guru mendapatkan sertifikat dengan JP yang sama. Semuanya ditentukan dengan ketuntasan administrasi. Bisa jadi satu sekolah mendapatkan 34 JP semua. Bisa jadi hanya 2 guru saja mendapatkan 3 JP. Atau bisa jadi satu sekolah itu tidak ada yang mencapai 34 JP. Mungkin ada yang 28, 30, atau yang lainnya. Itu tergantung dengan administrasi yang dituntaskan oleh Bapak Ibu. Kenapa tidak disamakan? Karena kalau misalnya disamakan, itu akan menzolimi Bapak Ibu guru yang tuntas secara tanggung jawabnya. Seperti itu, maka kami mohon maaf ketika waktu pendistribusian lebih lama. Karena setiap guru itu akan dituliskan JP-JP yang berhasil dicapai selama 4 bulan berlangsungnya program literasi religius ini. Insya Allah rencananya jika tidak ada kendala, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikatnya di bulan Januari. Pun begitu dengan siswanya yang ikut kegiatan POP ini, kecuali sertifikat UKBI. Kalau sertifikat UKBI untuk siswa itu sudah langsung masuk kepada email mereka. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek langsung ke anak-anak, karena kami tidak memiliki akses untuk sertifikat tersebut. Gitu. Kami hanya memiliki akses berupa rekapitulasi nilai capaian siswa yang telah mengikuti tes UKBI. Kalau misalnya dari beberapa anak yang chat itu udah masuk gitu ya, ada yang dapat madya, ada yang unggul, ada yang istimewa, tergantung dari hasil ujian dari anak masing-masing. Itu ya Bapak Ibu ya terkait dengan sertifikat. Jadi mohon ditunggu, jika prosesnya lama doakan semoga tidak terlalu lama dan bisa selesai di bulan Januari. Karena kita kepotong akhir tahun dan libur ya. Nah, berikutnya adalah ulasan hasil monef ke sekolah. Ya seperti yang kami sampaikan di grup ya, bahwa tim IC akan berkunjung ke sekolah Bapak Ibu. Dari 33 sekolah, mohon maaf kami baru bisa menggapai 29 sekolah gitu ya. Karena ketika prosesnya itu ada pandemi ya, yang sekolah beberapa sekolah itu tidak bisa dikunjungi karena ada kami bertemu dengan kepala sekolah, Bapak Ibu guru sebagai guru pendamping, serta beberapa perwakilan siswa sasaran. Hasilnya adalah kami rangkum, yang pertama adalah adanya keinginan dari Bapak Ibu untuk meluaskan cakupan literasi. Jadi tidak hanya literasi religius, tapi juga ada numerisasi, digitalisasi, dan lain sebagainya, supaya bisa lebih luas. Yang berikutnya adalah ada tutor IC yang praktik langsung di lapangan. Jadi mungkin menjadi tandem Bapak Ibu guru begitu ya, supaya bisa merefresh semangat anak-anak di lapangan agar siswa-siswinya itu tidak bosan mungkin dengan guru-gurunya. Adanya kurikulum dari IC, ada yang ingin pertemuan dan sasaran siswa diperbanyak sehingga tidak hanya 4 pertemuan dan tidak hanya melibatkan 20 siswa per sekolah gitu, karena 20 siswa per sekolah yang sekolahnya itu siswanya ratusan itu katanya kurang bisa mengcover semuanya gitu ya. Terus ada keinginan supaya fokus pada penguatan karakter terlebih dahulu gitu. Jadi ada
guru yang menginginkan, ayo kita fokus di guru dulu aja Bu, bukan ke siswanya, supaya gurunya itu juga sudah baik literasinya, sudah baik karakternya gitu. Ada yang ingin makan apa ya? terus Saya tidak pengen makan. banyak beban administrasi gitu. Ini banyak banget ya curhatan-curhatan dari Bapak Ibu guru terkait dengan administrasi yang harus disetorkan kepada panitia. Ya lagi-lagi mohon maaf ya Bapak Ibu jika kami menambah kerjaan Bapak Ibu di sekolah, tapi lagi-lagi semoga apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu mendapatkan balasan pahala dari Allah gitu ya. Terus kalau bisa waktunya lebih panjang, karena dengan rangkaian acara kayak gini 4 bulan terlalu mepet, terlalu sebentar gitu ya. Kalau bisa tahun depan sudah tatap muka supaya feel-nya lebih dapat ya, semangatnya lebih hidup begitu. Terus adanya muatan konten fikih kalau masih menyangkut tentang religius gitu, karena memang fikih ibadah itu perlu ya bagi anak-anak yang baru pubertas gitu ya, karena ternyata masih ada yang belum bisa membedakan antara mani, mazi dan wadi gitu. Terus agar jarak antar kegiatan tidak terlalu mepet, ada anggaran untuk siswa supaya siswanya juga mendapatkan apresiasi seperti gurunya gitu ya. Tentu adanya komunitas siswa yang terbentuk gitu, supaya siswa ini memiliki wadah gitu ya. Gabungan siswa-siswi SMP 1 sampai 33, misal komunitas literasi, komunitas apa gitu ya, yang mereka bisa membawa kebaikan untuk pelajar sekota Depok gitu. Tidak hanya yang negeri tapi juga bisa merangkul teman-teman dari sekolah-sekolah swasta. Yaitu adalah sebuah saran, masukan, keinginan, doa gitu ya dari Bapak Ibu yang kami kunjungi, yang semoga itu bisa menjadi bekal kami ya ketika nanti evaluasi dengan Kemendikbud, dan semoga bisa direalisasikan, tapi mungkin semuanya bertahap ya, karena kita nggak bisa melakukan semuanya instan, semuanya butuh proses. Terlebih program ini baru banget di tahun ini ya, baru banget berjalan pertama kali, sehingga masih banyak penyesuaian, masih banyak perbaikan di sana sini gitu ya. Seperti itu. Berikutnya adalah terkait pertanyaan gitu ya. Bagaimana dengan kelanjutan POP IC ke depan? Apakah stop, apakah lanjut, atau bagaimana? Nah, untuk ini gitu ya, kami tidak bisa menjawabnya hari ini karena lanjut atau tidaknya dan bagaimana teknisnya itu masih menunggu dari evaluasi dan keputusan pihak Kemendikbud Dirjen GTK. Jika Bapak Ibu merasa bahwa program ini memiliki manfaat yang baik bagi Bapak Ibu maupun peserta didiknya, maka bantu semoga program ini bisa dilanjutkan. Tapi jika Bapak Ibu merasa bahwa program ini kurang terasa efeknya, bantu kami berikan masukan saran yang membangun agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Ya, mungkin itu ulasan dari saya selaku Ketua POPIC. Kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Jika ada pertanyaan, ada masukan, kritik, dan saran, mari kita diskusikan bareng-bareng demi kebaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, jadi tadi kan udah ditambah ini. Makan ada apa? Harus diputarnya itu di. Terima kasih Ibu Ria atas paparan ulasan laporan rangkaian program POP 2021. Selanjutnya mungkin untuk mengefektivitas waktu, nanti pertanyaan di diskusi bisa kita kumpulkan di akhir. Alhamdulillah saat ini sudah hadir Bapak Haji Sada yang insya Allah akan mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Bapak Wijayanto. Kami dapat informasi beliau berhalangan hadir karena mengikuti agenda di Wali Kota. Dan salam dari beliau kepada kita semua, dan insya Allah nanti paparan dari Dinas Pendidikan akan disampaikan oleh Bapak Haji Sada selaku Kabid Pembinaan SMP. Kepada Bapak Haji Sada kami persilahkan. Oke, mungkin beliau sedang proses atau sedang ada hal teknis.
Assalamualaikum Bapak Haji. Oke, sambil kami hubungi, mungkin silakan ada pertanyaan atau diskusi dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan ke Bu Ria, kami persilahkan. Kami coba menghubungi beliau terlebih dahulu. Iya Bapak Ibu, bagaimana sambil kita menunggu perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Depok, ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, atau memberikan kritik dan saran yang membangun? Monggo, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Atau bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, boleh diisi. Ya. Ini sambil ada yang rapat juga ya, rapat pengisian rapot, itu Masya Allah ya, kesibukan guru-guru kita ini luar biasa, tapi masih menyempatkan untuk hadir gitu ya. Terima kasih sekali lagi, semoga Allah mudahkan segala urusan Bapak Ibu, Allah sehatkan Bapak Ibu, Allah berkahi selalu. Ya, belum tersambung ya Pak Sadanya ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Waalaikumsalam. Sehat. Ini sehat ya. Ya. Halo Bu. Alhamdulillah sehat, Bapak sehat. Oh sehat. Ini sehat ya. Ya, silakan Pak. Di dinas terima Pak kasih. atau lain? Karena saya sedang kegiatan, saya sebentar aja ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah Muhammad bin Abdillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadu. Yang saya hormati teman-teman dari IC Foundation, kemudian saya hormati Ibu Ria Prianti dan teman-teman yang ikut dalam kegiatan hari ini. Kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Meskipun banyak hal yang mungkin kita lakukan, namun masih tetap kita fokus mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh IC Foundation. Mudah-mudahan inilah bagian dari sebuah upaya kita untuk dilakukannya sinergitas dan juga mendukung terhadap program-program IC. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih. Dalam kesempatan yang baik pagi hari ini, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama bahwa kaitan dengan sekolah penggerak dan guru penggerak ini kan booming nasional. Jadi artinya siapapun kita pasti kalau masih dalam kategori tenaga pendidik akan tahu persis terhadap bagaimana pengelolaan sistem dan juga program daripada sekolah penggerak ini. Artinya ini adalah satu bagian dari upaya kita untuk lebih meningkatkan profesional kita, meningkatkan kapabilitas terhadap upaya kita untuk menjadi bagian dari sebuah upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas SDM. Oleh karena itu, ini harus sudah menjadi satu bagian yang perlu mendapat skala prioritas. Kemudian yang kedua, kami dari Dinas Pendidikan ya mengucapkan terima kasih kepada IC Foundation yang salah satu yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan program sekolah penggerak dan guru penggerak ini. Dan apa-apa yang menjadi bagian dari sebuah program yang disanakan oleh IC tentu saja kita berharap akan menjadi satu bagian yang memberikan harmonisasi terhadap upaya peningkatan mutu. Program-program yang digarapkan oleh IC tadi sudah dipaparkan secara jelas, sudah diuraikan secara panjang lebar. Tentu saja ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita tetap harus mengikut sertakan program ini menjadi bagian daripada sebuah upaya untuk lebih meningkatkan daripada kontribusi kita terhadap program IC. Jadi artinya ya kami berharap dari Dinas Pendidikan bahwa ke depan IC Foundation lebih banyak memberikan kontribusinya kepada kami, keluarga besar DISIK, sehingga apa yang kami harapkan bisa mensejajarkan dalam program ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang mungkin menjadi kendala diberikan satu solusi bagi kita.
hal-hal yang menjadi kendala ataupun sesuatu yang menjadi hambatan tentu saja harus dikomunikasikan secara baik, baik dengan sesama sekolah ataupun guru yang ikut program ini maupun juga kepada IC Foundation. Tentu saja kendala-kendala itu terkait dengan bagaimana pengelolaan SDM, terkait juga bagaimana terkait yang berkaitan dengan pengelolaan satuan pendidikan, maka prinsipnya tetap harus kita jadikan satu transformasi komunikasi sehingga tidak ada kendala ketika ini terlaksana dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang ikut serta dalam kegiatan ini, wabil khusus juga kepada IC Foundation. Mudah-mudahan ya kita berharap ini menjadi satu bagian upaya kita untuk lebih meningkatkan mutu, lebih meningkatkan kualitas daripada SDM yang ada di Kota Depok, wabil khusus di keluarga besar SMP, sehingga wacana kita program RIGA terhadap bagaimana pengelolaan satuan pendidikan itu yang bermutu berkualitas dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja Fitri atas sambutan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Sada selaku Kabid Pembinaan SMP. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Kami mohon maaf atas kekurangan. Ya, sama-sama. Sehat selalu ya Pak ya, sehat selalu ya, Pak ya. Salam untuk teman-teman. Ya. Penting kita sehat ya. Ya, amin, ya. amin. Oke, semangat Pak. Gitu. Insya Allah kita ketemu ya Pak ya. Ya, Pak. Ya, masih Bu. Ya. Terima kasih atas paparan dari Bapak Haji Sada selaku Kabid Pembinaan SMP yang mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Agenda selanjutnya sambil menunggu diskusi atau pertanyaan dari Bapak Ibu, kembali kami berikan beberapa pengumuman. Yang pertama, bahwa memang cara atau metode Kementerian Kemendikbud Dirjen GTK dalam mengevaluasi seluruh program organisasi penggerak se-Indonesia itu, yang pertama ada evaluasi berupa laporan dari kami selaku panitia dan Bapak Ibu selaku sasaran program gitu kan. Ini kita jadi satu evaluasi yang akan kami laporkan maksimal tanggal 31 Desember. Itu yang pertama. Sarana evaluasi yang kedua adalah evaluasi dari pendamping lapangan, yaitu LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Dan di kita, pendamping kita yaitu Ibu Asri dari SMP 4 Kota Depok. Ibu Asri sepertinya tadi saya lihat sudah hadir di sini, beliau adalah pendamping kita. Itu yang kedua, evaluasi dari pendamping, ada Ibu Asri. Dan yang ketiga, satu lagi, cara evaluasi kementerian itu terhadap program kita adalah evaluasi dari tim independen. Adapun tim independen yang dimaksud itu adalah ada lembaga riset inovasi yang ditunjuk oleh pemerintah pusat melakukan evaluasi secara independen, dalam artinya mereka akan melakukan evaluasi langsung ke sekolah-sekolah dan ormas yang melaksanakan gitu. Dan memang nggak ke semua ormas dan nggak ke semua sekolah gitu, hanya beberapa katakanlah sampling gitu. Dan nanti dari 3 itulah yang akan diproses oleh Kementerian Dirjen GTK untuk memutuskan terkait program di tahun-tahun berikutnya. Nah, di awal tadi sejenak saya putarkan paparan dari Bapak Direktur Program organisasi penggerak ini. Beliau menyampaikan gitu bahwa memang tidak tutup kemungkinan gitu untuk ada perubahan, kolaborasi, penambahan metode-metode terkait program yang sudah dijalankan oleh Ormas ketika memang nanti hasil evaluasinya sesuai gitu. Mulai dari tadi ada hal-hal kekurangan, ada hal-hal yang memang katakanlah belum tercapai kayak gitu. Dan tadi secara umum sudah disampaikan oleh Bu Ria hasil monef dari ke sekolah-sekolah. Dan tentunya kami selaku panitia pelaksana di lapangan akan menghimpun yang seperti disampaikan oleh Bu Ria tadi, menghimpun semua saran, masukan, kritik dari Bapak Ibu semua, dan itu akan kami sampaikan apa adanya ke Kementerian Pendidikan di Dirjen GTK, dan nanti akan beliau-beliau di pusat yang akan mengevaluasi secara total. Dan insya Allah, mudah-mudahan di tahun yang berikutnya akan berjalan program yang jauh lebih baik, jauh lebih meningkat dari
tahun ini, dan tahun ini sudah disampaikan oleh Bapak Direktur ketika itu bahwa ini adalah baseline gitu, langkah awal program ini berjalan. Dan kami yakin dalam pelaksanaannya seperti disampaikan juga banyak kekurangan terkait masalah waktu mepet dan lain sebagainya. Tentunya itu akan kami lakukan perbaikan mulai ketika laporan itu sampai ke kami dan kami proses, dan mudah-mudahan terkait perubahan yang total tentunya akan menunggu tadi ya beberapa hasil evaluasi beberapa sisi yang tadi kami sampaikan. Mungkin itu sedikit pengumuman terkait bagaimana kelanjutan program di tahun yang akan datang. Selanjutnya, pengumuman yang kedua, sesuai janji tadi, ada ini ya, yang harus memang kami tunaikan di agenda hari ini, ada door prize. Ada door prize yang akan diberikan oleh kami, tidak seberapa nilainya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk kita terus bersama-sama bergerak. Kepada Bu Ria Fidianti, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Alfain atas pengumumannya. Ya, sambil menunggu sesi tanya jawab, masukan dan lain sebagainya, untuk jeda, saya coba sampaikan dulu ya, siapakah peraih door prize dari acara puncak ini. Yang pertama kita lihat dulu, kita lihat dari tim gurunya dulu. Jadi akan ada 2 sekolah yang mendapatkan door prize dengan kategori pertama adalah tim guru terkompak. Wah, kompaknya apa nih? Kompaknya dilihat dari pengiriman dokumentasi, pengiriman berita acara yang sesuai dengan rentang waktunya. Jadi tertib melaksanakan di lapangan dan tertib mengirimkan laporannya kepada kami. Siapakah sekolah yang dimaksud? Kira-kira sekolah mana nih? Dari SMP 1 sampai SMP 3. Ada yang merasa di sini? Merasa, wah saya kompak nih Bu. Gitu. Ya, Pak Sujai senyum nih. Apakah dari SMP 14 Pak Sujai? Oke. Apakah dari SMP 29? Atau apakah dari SMP 32 nih ada langsung capseknya Ibu Tuti? Kira-kira SMP berapakah yang mendapatkan kategori tim guru terkompak? Bismillahirrahmanirrahim. Tim guru terkompak dalam mengirimkan laporan berita acara dan tertib di lapangan sesuai dengan hasil monep dan koordinasi di lapangan jatuh kepada SMP. Ya, SMP diawali dengan angka 11. Masya Allah. Adakah tim dari SMP 11 yang hadir hari ini? Coba mana suaranya SMP 11? Hadir Bu, hadir. Alhamdulillah gitu ya. Ya memang kompak di lapangan ya Pak ya. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Ya semoga 200.000-nya bisa untuk makan-makan atau syukuran atau beli apa ya Pak ya. Gitu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu. Sama, semoga menjadi semangat untuk perbaikan dan kinerja lebih kerennya ke depannya. Oke. Tim guru untuk kategori terdisiplin kuesioner. Kalau tadi terkait dengan praktikum dan lain sebagainya, kalau ini khusus untuk kuesioner. Mulai dari evaluasi diri yang panjangnya luar biasa sampai penilaian siswa. Respon dari siswanya positif, terus gurunya kompak mengirimkan semuanya, isinya juga baik gitu ya. Jatuh kepada sekolah manakah ini? Apakah dari Sawangan? Dari Beji? Tapos? Oke. Kira-kira siapa yang merasa mengisinya lengkap kuesionernya? Anak-anak kami lengkap nih. SMP berapa? Ya, ada yang mau 200.000? Sekolah mana yang mau? Ya, SMP yang mendapatkan kategori berikutnya adalah jatuh kepada SMP 15. Oke, selamat kepada teman-teman guru dari sekolah
SMP 15 Depok. Masya Allah ya, barakallah Bapak Ibu. Sama-sama Ibu, semoga bermanfaat ya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ria. Sama-sama Ibu. Oke, semoga bermanfaat ya. Oke, Amin. Udah dipanggil belum? Udah. Panggil pun tadi. nah, berikutnya adalah kategori untuk capsek. Bawahinnya di sini kan. Oh. Capsek yang mendapatkan door prize untuk kegiatan ini, yakni ada 2 ya, masing-masing senilai 150.000. Oke, yang pertama jatuh kepada, sebentar, ding 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 ding, capsek manakah ini? Jadi capseknya tahu tentang kegiatan ini, jajarannya juga tahu sehingga bisa menggerakkan guru-gurunya. Ya, ini jatuh kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Depok. Oke, selamat kepada Kepala Sekolah SMP 8 Depok. Hadirkah? Ada Kepala Sekolah SMP 8? Perwakilan ya. Perwakilan. Ria, kalau nggak hadir, Angus. Ada nih Bu Dia nih. Ada hadir Angus gitu ya, digantikan dengan yang hadir gitu ya. Ada Bu, ada. Ada ya, Masya Allah. Ada tuh, SMP Negeri 8 Depok tuh. Alhamdulillah, selamat ya Ibu ya. Terima kasih sudah membantu menyukseskan program ini. Gitu. Semoga maaf. Iya, sama-sama Bu Ria. Iya, nanti saya sampai. Ya. Berikutnya, capsek kedua, ya, capsek penggerak kedua yang mendapatkan door prize senilai 150 dari Kemendikbud Dirjen GTK, jatuh kepada SMP. Berapa kira-kira sekarang? Ada Bapak Ibu capsek mana aja nih yang mau dapat nih? Satu lagi. Oke. Dan ternyata door prize-nya untuk yang capsek penggerak jatuh kepada SMP 17. Masya Allah. Hadir capseknya 17, Bapak Ibu? Mungkin belum nyambung, ada saya perwakilannya. Oh iya, alhamdulillah. Dari 17. Iya, siap Ibu Irna. Nanti mohon disampaikan ya, Bu Irna ya. Ya, terima kasih Bu Ria dan semuanya. Iya, terima kasih gitu ya. Ya, itu ya door prize yang bisa kami sampaikan di acara penutup ini. Semoga bermanfaat. Semoga di tahun depan jumlah door prize-nya bisa lebih besar lagi ya, sehingga yang menerima manfaatnya lebih banyak lagi. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Pak Alfain. Silakan Pak Alfain. Ya, selanjutnya sesi tanya jawab dan diskusi. Sudah ada Ibu Kepala Sekolah SMP 3 ya, Ibu Ibu Eti Kuswandarini. Kepada Ibu Eti kami persilahkan untuk pertanyaan dan diskusi. Terima kasih kepada Mbak Dia dan tim IC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan ini, kalau saya lihat program selama hampir 3 bulanan itu terkait dengan literasi religius, semuanya literasi religius. Nah, yang menjadikan pertanyaan saya bahwa POP ini merupakan salah satu organisasi yang kemarin kami sudah bersama dengan Kemdikbud mengikuti kegiatan seminar nasional, itu antara kaitannya antara POP, kemudian PSP, program sekolah penggerak, kemudian satu lagi adalah PGP, program guru penggerak. Itu ada 3 hal yang sama-sama dilaksanakan. Nah, kemudian ini
saya pengen jawaban juga, karena kemarin juga oleh Pak Praptono itu belum dijawab secara pasti. Kalau dari teman saya memang sudah menjawab bahwa kalau kita sudah mengikuti di Kota Depok ini, SMP Negeri di Kota Depok, SMP Negeri 1 sampai dengan 33 sudah mengikuti kegiatan POP, yaitu program organisasi penggerak. Sehingga kalau sudah mengikuti kegiatan ini di SIM PKB saya pribadi, itu karena saya pernah mendaftarkan mengikuti program sekolah penggerak, itu dikunci dalam artian sedang ada tulisannya tanda merah, sedang dalam pantauan mengikuti kegiatan organisasi penggerak. Sehingga saya waktu itu Pak Antoni di tahap 1, saya Pak Antoni, Bu Muawana, Pak Udaya, itu sudah dinyatakan di tahap 1 itu sudah kami sudah submit tahap 1. Tetapi ada tulisannya di SIM PKB kami seperti itu Bu Ria. Nah, kami ingin kepastian saja kalau memang kami tidak bisa mengikuti menjadi program sekolah penggerak, maka kami akan pastikan okelah kita mengikuti POP. Tidak masalah bagi kami mengikuti kegiatan POP. Tapi satu hal, bahwa di dalam kegiatan POP seperti yang kemarin ditayangkan oleh Pak Praptono, ditayangkan oleh organisasi penggerak, baik yang kemarin itu kebetulan menayangkan programnya, itu programnya yaitu bagaimana mereka menayangkan program-program berdasarkan model-model pelatihan dalam rangka untuk lebih memberikan pelatihan yang efektif untuk meningkatkan, saya garis bawahi sini, meningkatkan pertama adalah kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Itu yang pertama. Sehingga yang dilatih adalah karena meningkatkan kualitas dan proses hasil pembelajaran, maka yang dilatih adalah kepala sekolah dan Bapak dan Ibu guru dulu. Itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kapabilitas untuk manajerial kepala sekolah. Jadi yang dilatih di sini adalah kepala sekolah. Nah, kemudian hasilnya nanti otomatis kalau antara kepala sekolah dan guru-guru sudah dilatih, muaranya nanti akan kualitas pembelajaran akan meningkat. Itu saya yakin, seyakin-yakinnya. Mengapa? Itu yang sering kita lakukan. Dalam kegiatan apapun, kalau itu sudah diberikan, insya Allah itu akan bisa terwujud. Untuk itu mohon pencerahannya ini Mbak Ria. Kalaupun kami ini, saya kemarin juga akhirnya, oke lah, kalau memang sudah tidak bisa menjadi PSP, program sekolah penggerak, untuk SMP negeri di Kota Depok, kita nanti nerima Mbak menjadi imbas dari SMP swasta. Kita nerima deh, yang imbas saya itu SMP swasta yang muridnya hanya 120 Mbak, nggak masalah, gitu ya. Nah kemudian yang kedua yang perlu kami tekankan di sini, kami juga ingin meningkatkan anak-anak kita menjadi pelajar Pancasila yang luar biasa. Pengennya seperti itu. Tapi itu belum kita dapatkan. Yang kita dapatkan kemarin itu adalah yang religius, yang notabene materi-materinya sudah dilaksanakan di kelas 7. Coba perhatikan, mohon maaf ini Bapak dan Ibu guru-guru agama ini. Kemarin saya lihat di dokumen 1, di dokumen 2 untuk silabusnya, ternyata silabusnya itu mengambil dari kelas 7, bagaimana mata pelajaran agama, yang otomatis sudah diajarkan oleh guru agama. Nah itu kan berarti terjadi pengulangan. Anak kita yang diikutkan itu sudah dapat itu. Itu mohon. Jadi jangan sampai kalaupun kita seperti itu, alangkah baiknya kita para guru itu diberikan bagaimana model-model pelatihan yang membuat kita itu menjadi guru penggerak, menjadi sekolah seperti sekolah penggerak yang dilaksanakanlah oleh organisasi penggerak, yaitu IC. Karena IC ini di Kota Depok ya sudahlah kita terima seperti itu. Karena kita sudah tidak mungkin SMP negeri di Kota Depok itu menjadi mengikuti menjadi PSP, program sekolah penggerak. Itu sudah tidak bisa. Itu saja Mbak, mohon pencerahannya dan semoga kedepannya kami di sini itu diberikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan menuju kepada profil pelajar Pancasila.
Itu seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf saya juga bicaranya apa adanya. Saya kemarin sampai bertanya ke Pak Praptono. Pak Praptono sendiri ternyata tidak menjawab pertanyaan saya. Itu seperti itu. Begitu pula pertanyaan Bu Anis juga tidak dijawab. Intinya apa? Intinya saya yakin itu kan forum besar. Forum besar itu tidak akan menjatuhkan organisasi penggerak, terutama AIC tidak akan menjatuhkan. Karena apa? Itu adalah program pilihan Kemdikbud, pokok pilihannya mau dijatuhin, nah, kan gitu tidak. Jadi kita sama-sama Mbak, kita sama-sama Mbak Ria, Pak Alfian ya. Itu kita sama-sama ayo apa sih sebetulnya untuk menuju clue-cluenya untuk menuju menjadi sekolah penggerak. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila kata-kata saya orangnya yang lugas Mbak apa adanya, saya orangnya tidak saya tutup-tutupin orang apa adanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eti Kusmandarini dari SMP 3. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi atau kita jawab dulu Ibu Ria satu persatu? Dijawab dulu aja kali ya Pak ya, supaya Silakan, kita Ibu. selesaikan satu persatu ya. Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti atas pertanyaan dan masukannya, dan semoga pertanyaan dari Bu Eti ini bisa menjadi pembuka wawasan berpikir kita semua ya. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya tentang PUP, PSP, PGP, dan semoga meski nanti ada jawaban yang mungkin belum terpuaskan, tapi semoga bisa menjawab di pagi ini. Yang pertama adalah terkait dengan pembatasan PUP, PSP, dan PGP. Jadi memang kami sendiri gitu ya Bu, mohon maaf tidak tahu kalau misalnya ketika pelaksanaan ini berjalan, kalau sudah ikut PUP maka tidak bisa ikut PSP, karena ketika kami mengajukan proposal kepada Kemendikbud, Kemendikbud meng-ACC, dan ketika kami menyantumkan SMP sekolah sasaran gitu ya, itu ke dinas juga dibaca, oh iya lanjutkan. Seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah insya Allah peluang SMP negeri di Kota Depok untuk ikut PSP di tahun berikutnya itu masih terbuka. Kenapa masih terbuka? Karena hanya ada 20 sekolah sasaran yang secara resmi itu terdaftar di Kemendikbud. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, program POP ini melibatkan 20 sekolah negeri di Kota Depok. Artinya 13 sekolah lagi itu tidak masuk kategori POP resmi. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika kami audiensi ulang kepada Dinas Pendidikan Kota Depok, yang saat itu dihadiri langsung oleh Pak Wijayanto, Bapak ini sekolahnya seperti ini, oh ya lanjutkan. Dan beliau berkata, kenapa tidak 33 sekolah saja? Karena di Depok ada 33 sekolah. Ini akan menimbulkan kecemburuan sosial. Gitu. Itu belum ada gembar-gembor PSP saat itu ya. Akhirnya beliaulah yang meminta supaya 13 sekolah tambahan negeri itu dimasukkan ke dalam PUP. Tapi tetap yang dimasukkan ke laporan pertanggungjawaban Kemendikbud itu hanya 20 sekolah, sehingga SMP 21 sampai SMP 33 masih memiliki peluang untuk ikut PSP di tahun depan jika ingin mendaftar. Karena nama-nama sekolah tersebut tidak diikutsertakan, tidak dikunci SIM PKB-nya untuk PUP, kecuali SMP 1 sampai SMP 20. Lalu bagaimana kalau misalnya SMP 3 seperti yang Ibu Eti sampaikan ingin beralih kepada PSP? Lagi-lagi betul ya, kami tidak bisa menjawabnya karena itu bukan di ranah kami. Kalau misal berita Bu Eti gitu ya selaku SMP 3 Depok itu sudah kami sampaikan dan nanti akan kami sampaikan kembali ya ketika evaluasi dengan Kemendikbud. Apakah mereka menyetujui ada perpindahan atau perubahan komposisi sekolah sasaran PUP AIC di tahun 2022 dan 2023. Berikutnya pertanyaan terkait dengan muatan kegiatan yang dilakukan oleh POP AIC. Jadi dalam kegiatan POP ini ada beberapa tipe model yang bisa diambil. Dan tahun pertama kami memang fokus mengambilnya adalah peningkatan karakter pelajar. Mengapa? Karena kami merasa perlu untuk karakter dulu.
bukan berarti kami mengabaikan peningkatan kualitas dan kapasitas guru sebagai SDM pengajar di lapangan. Dengan adanya evaluasi seperti ini, masukan dari guru-guru, baik Bapak, Ibu, Kepala Sekolah maupun guru-guru pendamping, itu akan menjadi evaluasi dan rapat internal kami untuk kedepannya. Apakah kami akan melanjutkan tipe 3 ini, yakni penanaman karakter, ataukah kami akan beralih ke tipe 1 atau tipe 2 dan tipe 4. Dan masukan dari Bapak Ibu semua, ini akan kami pelajari bersama-sama ya, supaya keinginan dari Bapak Ibu gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Eti, supaya ada peningkatan kualitas yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru selaku peserta POP itu bisa dirasakan. Seperti itu ya Bu Eti ya. Semoga kita bisa sama-sama mengawal POP ini ke depannya bisa lebih baik gitu. Dan mohon maaf banget kalau misalnya Ibu berharapnya PST tapi ternyata rezekinya POP, tapi semoga tidak mengurangi manfaat yang dirasakan. Dan seperti yang disampaikan gitu ya di awal, bahwa jika ada masukan, kritik gitu kan, sampaikan saja tidak apa-apa. Dan kami insya Allah tidak merasa dijatuhkan dengan pertanyaan yang Bu Eti sampaikan. Kami menerima dengan lapang dada karena memang ini bagian dari dinamika sebuah organisasi, dinamika dari sebuah kolaborasi antara yayasan independen, Kemendikbud dan sekolah sebagai pelaku pendidikan di lapangan. Begitu Bu Eti, kurang lebihnya jawaban dari saya. Mungkin Pak Alfain ada tambahan atas pertanyaan dari Bu Eti. Ibu, terima kasih karena waktu itu saya hadir juga dengan Bu Eti dan Bu Anis dan kawan-kawan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi memang jawaban dari Pak Praptomno seperti itu gitu ya. Kita sama-sama hadir di sana, belum to the point gitu. Kami juga sama menunggu-nunggu jawaban yang to the point sesuai dengan pertanyaan itu di akhir ini mudah-mudahan, atau memang kami juga sedang sangat-sangat menunggu surat dari Kemendikbud karena memang Kemendikbud itu mereka sudah punya jadwal gitu kapan harus memutuskan evaluasi, kapan harus menyampaikan hasil evaluasi. Kami juga menunggu jawaban dari Kemendikbud. Saya paham Pak Praptono selaku Direktur juga mencoba berhati-hati dalam menjawab juga gitu, karena memang beliau juga pada saat menjawab belum memegang data evaluasi dari panitia, evaluasi saran dari sekolah, kepala sekolah sasaran, maupun evaluasi pendamping dari LPMP, plus evaluasi dari lembaga independen yaitu tim riset inovasi. Makanya mungkin jawaban Pak Praptono ketika di forum nasional tersebut masih terkesan normatif gitu, karena memang saya yakin beliau hati-hati gitu. Nah, begitu pula kami selaku pelaksana di lapangan pun mencoba hati-hati juga. Kami pun tidak berani untuk menjawab hal-hal yang memang belum diputuskan karena memang terkait kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Itu Bu ya, mohon maaf. Memang sejauh ini jawabannya masih normatif karena betul kami bersama-sama sedang menunggu-nunggu waktu tersebut, dan kami pun sudah menanyakan kapan hasilnya disampaikan, namun masih belum ada jawaban terkait hasil dari 3 hal evaluasi tadi. Mungkin seperti itu jawaban tambahan dari kami. Ya, selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lain atau Bapak Ibu Guru yang lain, silahkan jika ada hal yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan. Oh ya, saya ingat satu hal, mungkin ada Bapak Ibu Guru yang butuh nomor sertifikat untuk PPK gitu ya, kan itu butuh nomor surat. Untuk nomor surat, nomor sertifikat memang sudah kami siapkan, tapi proses pencetakan, penandatanganan segala macam memang butuh waktu karena verifikasi segala macam. Jadi Bapak Ibu guru pendamping yang sedang mengikuti PPPK butuh nomor sertifikat untuk portofolio gitu ya, untuk mengikuti PPPK itu tersebut bisa menghubungi kami karena nomor sertifikatnya kami sudah siap. Memang proses pencetakan segala macam butuh waktu tadi yang sebagaimana sudah disampaikan di awal. Jadi jangan sungkan untuk menjapri saya atau Mbak Hilmi atau tim program yang lain untuk mendapatkan nomor sertifikat ketika dibutuhkan sebagai portofolio kegiatan-kegiatan yang berkaitan seperti PPPK dan lain sebagainya. Terima kasih, mungkin itu tambahan. Silakan Bapak Ibu dari Bapak Ibu sekolah yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan atau memberikan masukan lagi, silakan, masih ada waktu. Adakah, tidakkah? Oh, ada, bentar saya cek dulu. Ibu
Dewi Maharani ya, Ibu Guru Pendamping dari SMP Negeri 3 Depok. Pada Ibu Dewi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Angka ya, dan Ria dan rekan-rekan guru dan sekolah-sekolah yang saya hormati. Alhamdulillah kita bergabung di forum ini. Alhamdulillah ya, saya sangat bisa bersama di sini. Mungkin apa yang saya sampaikan adalah merupakan masukan yang semoga berkenan untuk diterima. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah terkait materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Etik ya, kita juga berarti janjian ya untuk memberikan masukan sama sekali tidak. Tapi memang waktu ini adalah yang sangat ditunggu-tunggu gitu ya, untuk memberikan yang terbaik kepada kita semuanya pastinya. Yang saya cermati adalah mengenai materi yang disampaikan gitu ya, disampaikan oleh kita, itu mohon maaf memang sangat mendasar ya, cinta kepada Allah gitu ya, itu sangat mendasar sekali, yang sebetulnya ketika kita mengarah kepada literasi religius itu kita kepada pokok apa tujuan kita sebenarnya gitu. Masukan dari saya, alangkah baiknya jika memang hal ini dilanjutkan gitu ya, kita beririsan dengan siapa? Kalau karakteristik siswa atau belajar Pancasila, kita bisa kedisiplinan muncul dari paskibra, bisa muncul dari pramuka. Kalau religiusnya kita bisa muncul dari rohisnya. Nah, beririsan dengan siapakah kita, gitu ya, mohon nanti dinaikkan masukan kita ini kepada mungkin rapat evaluasi Kemendikbud gitu ya. Masukan saya adalah, kenapa tidak diangkat pada saat ini adalah materi tentang Marifatullah. Ya, yang kedua adalah Marifatul Rasul. Yang diangkat kepada kita idola kita tuh nanti apa, siapa, kan kita sedang idola ya anak-anak kita ya. Mungkin rekan-rekan ibu guru, bapak guru ketika kita sedang Zoom, banyak artis Korea yang muncul gitu ya di foto-fotonya gitu. Nah itu kan muncul kita sendiri mungkin dapat WA, dapat artis dari Korea seperti itu. Nah di situ kan muncul kita siapa sih idola kita sebenarnya gitu ya. Sedangkan para pelajar kita itu butuh idola itu sendiri. Makanya alangkah baiknya Marifatul Rasul kemarin dibahas gitu ya. Lalu selanjutnya itu mengenai keahwatan dan ikhwan gitu ya. Seperti apa mengenai aturan-aturan mengenai keahwatan gitu ya, lalu ikhwan seperti apa tadi yang Buria sampaikan, sampai anak-anak nggak tahu nazi itu apa perbedaannya seperti itu. Dan memang diharapkan ada kelanjutan dari kami tentang hal ini, karena anak-anak alhamdulillah sudah terbentuk ya Bu ya, sudah terbentuk karena kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengemas sedemikian hingga bisa menyampaikan materi agama dengan tidak menopang. Lalu kami juga berusaha semaksimal mungkin menyampaikan materi dengan video-video prayer, sholatlah kami sebelum sholatkan, seperti itu. Jadi ada cinta terhadap agama lebih. Ya, yang tadi Buria sampaikan juga, alhamdulillah ada yang tergerak untuk memakai jilbab gitu ya, karena memang diungkapkan selalu setiap pertemuan Al-Ahzab ayat 59, karena seperti itu. Ya, karena memang kewajiban kita berjilbab secara utuh, seperti itu. Lalu dilanjutkan mungkin materi tentang ketua Islamiyah. Nah, lalu dilanjutkan yang kepemimpinan. Karena berhubungan dengan karakteristik seorang pelajar gitu. Karena memang kalau pada saat dulu kala kan usia mereka itu bisa jadi pemimpin gitu ya. Nah, diharapkan seperti itu Ibu yang tadi saya sampaikan, ketika ini berjalan nanti diharapkan ada modulnya, jadi kita punya arahan gitu ya. Kalau misalkan pun kita beririsan dengan siapa gitu ya, beririsan dengan siapa, entah rohis, karakteristik kita dapat juga gitu. Cuma kan sekarang kegiatan itu kan sebagai hal semuanya menyatu ya, jadi satu. Religiusnya ada, karakteristiknya juga ditumbuhkan, sedangkan kita punya ekskul, ada paskibra, ada pramuka, ada rohis, seperti itu Ibu. Jadi kami dukung jika ini berlanjut ya, sebenarnya sih berlanjut ya, karena anak-anak sudah terbentuk 20 orang gitu ya. Semoga IC bisa menyampaikan partisipasi kami gitu ya, karena kita berharap anak-anak ini mempunyai karakteristik yang luar biasa, yang punya nilai Islam, ya, nilai Islami setiap saat. Seperti itu Ibu. Itu saja masukan dari saya. Dan satu lagi, alangkah baiknya dari IC atau dari Kemendikbud memberikan juga pulsa kepada anak-anak, gitu ya, bukan hanya kepada gurunya. Kasihan soalnya. Kasihan aja ya punya
pertemuan, mereka bersemangat gitu ya. Tapi mohon maaf belum ada gitu ya. Jadi mungkin ini sebagai evaluasi bukan hanya dari gurunya saja, bukan hanya gurunya yang diberikan, tapi anak juga. Mungkin hanya sekedar 20.000, 50.000 jika diberikan penerimaan pulsa dari IC, mungkin mereka luar biasa ya bahagianya gitu ya. Mungkin kalau misalkan door prize itu tidak merata. Gitu. Tapi kalau misalkan pulsa mungkin 50.000 atau berapa, itu alhamdulillah insya Allah bermanfaat buat mereka. Karena pertemuan lumayan juga ya, kuotanya 2 jam 3 jam gitu ya. Itu saja Ibu, terima kasih banyak. Yang mohon maaf Bapak Ibu, salam kenal dari saya SMP 3 Depok. Sama Bu Eti belum ada janjian ya, gitu. Tapi memang ini yang hal-hal yang ditunggu untuk menyampaikan aspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria, maaf tadi ada Bu Anis. Tanggapin aja berarti ya. Oh ya udah. Oh ya nanti setelah ini Bu Anis yang maaf tadi terlewat. Ada Bu Anis raise hand. Oh yes. Oh ya, siap. Bu Anis nggak apa-apa ya, Bu Dewi dulu atau mau langsung ditampung? Oke, berarti langsung aja dulu ya Pak Alvain ya. Seperti yang tadi Bu Eti ya. Ya, sebelum terima kasih Bu Dewi atas masukannya gitu ya. Salah satu guru penggerak, guru pendamping di SMP 3 yang luar biasa semangatnya ya. Karena saya kebetulan bertemu langsung ketika Monef dengan beliau gitu. Ya terkait dengan materi-materi seperti yang sempat saya sampaikan ke beberapa sekolah yang saya kunjungi. Pertama, kenapa alasan kami memilih 4 materi tersebut? Mungkin bagi sebagian sekolah menganggap bahwa ini materi terlalu dasar. Ya betul, memang dasar gitu. Karena kami ingin memulai dari dasar. Karena ketika dasarnya sudah kuat, itu akan lebih mudah kita menambahkan sesuatu yang lebih kompleks. Karena kalau dasarnya masih lemah, dasarnya belum kuat, itu akan repot di tengah jalan gitu. Jadi dasarnya mereka belum kuat, tapi udah dikasih yang berat-berat, itu khawatirnya akan menjadi sesuatu yang karbit, sesuatu yang dipaksakan. Itu kami khawatiri dan kami coba untuk hindari hal-hal demikian. Maka kami menganggap, kami merasa bahwa oh tidak apa-apa diulang sedikit sebagai pengingat, sebagai penguat gitu kan, untuk menjadi dasar langkah-langkah ke depannya. Karena kami berharap program ini bisa dilanjutkan sehingga ada kesinambungan dari awal, tengah sampai goal terakhir yang diciptakan gitu, atau finalnya itu nanti. Nah, terkait dengan 4 materi, itu kan yang pertama adalah terkait dengan kewajiban menuntut ilmu, yang kedua tentang Allah melihat kita, yang keempat itu aktivitas pembangunan karakter, dan yang kelima adalah karakter pelajar religius. Gitu kan. Kenapa kami mengangkat 4 tema ini menjadi yang pertama di awal program kami? Yang pertama adalah kami ingin siswa-siswi dari sekolah negeri yang ditunjuk ini benar-benar sadar bahwa kita memiliki kewajiban untuk belajar. Dan belajar itu tidak hanya satu materi atau tidak hanya satu pelajaran. Ketika siswa kita sudah paham kewajiban menuntut ilmu, maka diharapkan diawali dengan 20 siswa ini, mereka bisa menjadi pelajar yang cinta belajar, pelajar yang cinta ilmu, sehingga mereka semangat belajar apapun, dimanapun, dengan siapapun. Sehingga rasa hormat mereka terhadap ilmu pengetahuan, terhadap Bapak Ibu guru, itu akan tumbuh secara alami. Gitu. Sehingga apapun nanti materi yang disampaikan, apapun pelajarannya, bagaimanapun teknik belajar, dan siapapun gurunya, mereka benar-benar haus akan ilmu. Sehingga seperti yang Bu Dewi sampaikan ya, di usia mereka sudah bisa menjadi pemimpin-pemimpin sebagaimana pemuda-pemuda Islam pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Kalau mereka sudah paham esensi belajar, maka diharapkan ke depannya mereka akan mudah untuk kita perbantukan dalam penanaman nilai-nilai karakter religius di sekolah. Yang kedua, terkait dengan Allah Maha melihat kita. Gitu ya. Allah melihat kita ini diharapkan mereka tidak lagi menjadi pribadi bullying, tidak jadi pribadi pengumpat, tidak jadi pribadi pecundang, dan pribadi-pribadi dengan karakter-karakter negatif lainnya. Karena mereka tahu mereka seorang muslim, mereka tahu bengongnya mereka, mikirnya mereka, bergeraknya mereka, itu dalam pengawasan Allah. Dan diharapkan dengan penguatan dari Allah melihat kita, itu anak-anak menjadi lebih hati-hati dalam berbuat, berpikir, dan berucap. Nah, kalau sekarang kan anak-anak banyak yang bersikap amoral, bersikap menyimpang, karena mereka tidak tahu bahwa ada malaikat yang mendampingi mereka, ada tanggung jawab yang akan nanti menjadi balasan mereka. Seperti itu. Pun begitu dengan karakter peserta religius dan aktivitas pembangunan religius gitu. Sebenarnya kalau kita mau lihat
itu bisa dikaitkan dengan pelajar Pancasila. Karena pelajar Pancasila itu kan punya poin-poinnya ya. Kalau misalnya kita beriman kepada Allah berarti masuk yang religius, kita mau bersama-sama masuk kategori gotong royong. Ini hanya lebih kepada penggunaan istilah saja. Tapi apa yang disampaikan oleh Bu Dewi, insya Allah itu akan menjadi masukan bagi kami supaya nanti ke depannya materi-materi itu akan lebih disinergikan lagi. Sehingga apa yang sudah jadi dasar bisa dilanjutkan ke tangga-tangga berikutnya. Begitu ya, Ibu Dewi, semoga bisa menjawab dan semoga doa Bu Dewi yang ingin program ini berlanjut dengan pengemasan yang lebih baik, dengan kurikulum yang lebih utuh, bisa direalisasikan di tahun depan. Amin. Nah, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaan, masukannya. Ya, Berikutnya Ibu Anis. Ya, ya Bu Anis Budian. Ya. Mohon maaf tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah, Mbak Ria ada sehat ya. Jadi rekan-rekan dari IC, terima kasih atas kesempatannya. Yang jelas saya pribadi dari SMP 4. Nah, dari SMP 4 Depok, mudah-mudahan berdoa IC terus berjalan dengan baik. Namun, ada lagi yang ingin Ibu tanyakan untuk program ini ya, Kak. Jadi, intinya bagaimana desiminasi dari 20 anak ini, yang waktu itu juga saya tanyakan ke Pak Dirjen juga, desiminasinya untuk program yang sudah bagus ini kepada teman-temannya yang lain, ataukah bagaimana caranya? Saya belum ada idenya nih, karena saya tidak ikut langsung dalam pelatihan di sana. Mungkin ada bu guru pak gurunya atau hanya satu-satu juga ya. Jadi yang pertama tentang desiminasi kebaikan yang sudah diberikan kepada teman-teman di sekolahnya. Yang pertama. Yang kedua, kalau toh nanti ada kelanjutan, mudah-mudahan begitu, untuk IC bisa berlanjut, tolong juga jangan lupa tetap dimasukkan untuk keterampilan abad 21, yaitu tentang numerasi dan literasi, walaupun penguatan karakter itu masih tetap diperlukan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bu Anis Budiani ya, Kepala Sekolah dari SMP 4. Semoga Allah sehatkan selalu ya Bu ya. Ya, saya coba menjawab ya terkait desiminasi 20 anak ya yang setiap sekolah. Ya, kenapa diambil 20 sedangkan satu sekolah itu muridnya ratusan ya Bu ya gitu. Karena 1000 lebih. Oh iya, ribuan, ada ribuan, Masya Allah ya. Oke, totalnya udah ribuan ya, karena ada 33 sekolah. Ini dijadikan 20 siswa ini dijadikan sampel awal. Sampel awal, karena kalau misalnya kita langsung dalam kelas besar, mungkin akan susah gitu ya. Artinya tanggung jawab gurunya akan berat. Gitu. Maka di awal dipilihlah 10 putra, 10 putri gitu ya, supaya mereka menjadi tim inti dulu. Mereka dikuatkan dulu oleh guru pendamping di masing-masing sekolah untuk disiapkan menjadi teladan. Karena sebenarnya sasaran utama dari POP ini adalah guru. Ya, sedangkan siswa ini sebagai implementasi praktikum gurunya. Maka diambillah 20 siswa. Kedepannya kami tetap akan fokusnya di guru. Karena kami di bawah Dirjen GTK. Itulah kenapa tidak ada anggaran pulsa untuk siswa, melainkan hanya untuk guru. Sedangkan door prize itu memang diperbolehkan untuk digunakan apa saja. Artinya maka kami akan ambil sebagiannya itu untuk siswa atau full guru, sedangkan siswa kami ambil dari kas IC. Maka itu mohon maaf kami belum bisa memberikan door prize yang dalam bentuk besar karena kami juga masih berusaha untuk menciptakan fundraising yang besar ya untuk IC supaya bisa lebih bermanfaat. Itu ya. Pertama tadi terkait dengan desiminasi siswa, 10 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan ini adalah implementasi praktikum bagi guru pendamping. Apakah Bapak Ibu guru ini sudah kuat membentuk karakter 20 anak ini ataukah belum, dilihat dari hasil yang ada di lapangan. Jadi fokus kami adalah gurunya. Maka tadi yang Bu Eti katakan dalam penyampaian masukan dan pertanyaannya, gurunya dilatih, gitu kan? Guru dilatih dulu. Ya. Dan
Bagaimana kita tahu guru ini sudah bisa atau belum? Maka kita butuh yang namanya siswa. Dan yang diperbolehkan memang hanya 10 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Gitu. Karena kalau misalnya untuk siswanya nanti akan ada bagian dirjen yang lain yang khusus menangani peserta didik. Kalau GTK memang fokusnya di guru dan tenaga kependidikan. Begitu Bu Anis dan Bu Dewi ya terkait dengan pulsa. Atau mungkin sekolah lain juga banyak menanyakan, kok siswanya nggak dapat anggaran, kasihan mereka udah bayar kuota. Seperti itu. Mohon maaf kami tidak bisa memfasilitasi pulsa untuk siswanya itu sendiri. Maka kami hanya baru bisa melalui door prize. Yang berikutnya tadi terkait dengan kedepannya IC dilanjutkan atau enggak ya, semoga dilanjutkan dan pasti dengan adanya masukan-masukan seperti ini abad 21 ya, literasi dan numerisasi, itu memang sudah kami bahas Bu sebelumnya di rapat internal. Kita mau fokus kemana, tapi memang lagi-lagi ya kami fokusnya di karakter literasinya yang religius, belum yang numerisasi. Tapi nanti ini akan jadi bahan kami, apakah kami akan meluaskan cakupan, ataukah tetap di literasi religius dengan modifikasi strategi lainnya, itu nanti akan kami sampaikan setelah kami bertemu dengan Kemendikbud untuk acara evaluasi juga. Dan semoga hasilnya sesuai dengan harapan Bapak Ibu ya, gurunya semakin berkualitas, anak-anaknya semakin cerdas dalam infak dan gitu ya. Seperti itu, dan pastinya kami mohon bantuan, dukungan, doa dari Bapak Ibu karena kami tidak bisa berjalan sendirian. Ibarat kata kebaikan yang dilakukan oleh sendirian akan kalah dengan kejahatan yang dilakukan oleh bersama-sama. Semoga Bapak Ibu yang hadir sebanyak 69 orang pagi ini adalah batu bata kebaikan yang mau bersama-sama untuk mengalahkan keburukan yang ada, insya Allah ya. Begitu tambahan ya Ibu ya. Tambahan. Dilanjutkan oleh Pak Alfain, silakan Pak Alfain. Ya, tambahan ketika itu Bu Ani, saya, Bu Eti bersama-sama hadir di acara forum nasional dan memang kami catat sama-sama ucapan Pak Praptono ya, salah satunya yang akan coba kita tagih gitu ke Kemendikbud adalah Pak Praptono menjawab ketika itu ada peluang kolaborasi antar ormas ketika ormas yang satu fokusnya di salah satu poin gitu, misalkan di karakter atau di literasi saja ataupun di numerasi saja. Jawaban Pak Praptono ketika itu beliau membuka peluang kolaborasi gitu kan. Nah itu coba saya catat betul gitu perkataan beliau dan coba akan kami tagih ketika memang nanti ada sesi gitu evaluasi akhir, jejak pendapat dan lain sebagainya, mungkin nanti akan diadakan oleh Kemendikbud bersama ormas-ormas yang terlibat di program penggerak. Karena memang betul gitu jawaban dari Dirjen GTK masih normatif, tapi ada hal gitu kan, jawaban kalimat tentang diperbolehkan kolaborasi. Itu tentunya kami juga akan coba follow up ya Ibu Anis dan Bapak Ibu sekalian, akan kami coba follow up karena kan ketika yang berbicara adalah yang memegang kebijakan, itu bisa ditagih gitu. Beda dengan kami yang tidak punya wewenang kebijakan gitu kan. Ketika beliau berbicara ada peluang kolaborasi, nah itu akan kami coba tagih ketika di agenda. Kami sih harap pekan-pekan ini gitu ada undangan untuk rapat ormas se-Indonesia gitu, mudah-mudahan ya kami bisa mensuarakan tambahan-tambahan, masukan dan kritik dari sekolah sasaran kami gitu. Seperti itu Ibu Anis. Terima kasih Kakak. Ya terima kasih Bu. Selanjutnya masih ada sekitar 5 menit mungkin tambahan jika ada Bapak Ibu yang ingin kembali bertanya ataupun diskusi. Silahkan, ada atau tidakkah? Maaf ya, jika ada yang terlewat saya cek dulu yang tanda tangan. Maaf, angkat tangan. Angkat tangan yang baru-baru jika ada, atau mau di kolom chat juga boleh jika ada yang lebih berkenan dengan pesan. Pak Alfain? Ya Ibu, silakan Ibu. Ya, boleh saya menambahkan sedikit sekaligus perkenalan ya di akhir kegiatan ini. Ya Bapak Ibu sekalian, perkenalkan ini Ibu Asri Khairunisa, pendamping lapangan kami, beliau guru dari SMP Negeri 4 Kota Depok. Pada Ibu Asri kami persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Kota Depok,
dan Bapak Ibu panitia penyelenggara dari IC dan juga Bapak Ibu guru sasaran kegiatan TOP Literasi Religius. Alhamdulillah alamin, senang sekali hari ini saya bisa dapat bertemu dengan Bapak Ibu semua terkait kegiatan TOP. Mungkin di akhir kegiatan ini saya juga sekaligus memperkenalkan diri Bapak dan Ibu. Saya merupakan pendamping lapangan dari IC yang insya Allah kemarin sebetulnya ketika IC Monef ke sekolah-sekolah, saya juga beserta Bapak dan Ibu panitia penyelenggara hadir di sekolah. Cuman memang pada kesempatan kali ini saya fokus dulu ke 20 sekolah karena kebetulan seperti yang tadi disampaikan bahwa yang memang masuk di dalam sistem Hobok-Kolek yang harus dilaporkan oleh saya kepada Kemdikbud hanya 1 sampai 20 sekolah saja. Alhamdulillah tadi mendengar masukan-masukan yang sangat berharga tentunya dari Bapak Ibu kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru sasaran. Mudah-mudahan insya Allah ini merupakan semangat baru buat tim penyelenggara dari kegiatan literasi religius ini yang insya Allah nanti akan masuk ya Bu Ria dan Pak Alfain di dalam proposal lanjutannya untuk nanti semuanya dirangkum dan nanti semoga juga semuanya bisa dikabulkan oleh Kemdikbud pelaksanaan dalam semua kegiatannya. Mudah-mudahan karena jika saya mendengar kemarin dari IC bahwa sebetulnya proposal yang di ACC oleh Kemdikbud awalnya sih memang mungkin jauh lebih kompleks dari ini ya Bu Ria ya, tapi yang pada tahun ini memang di ACC untuk penyelenggaraan hanya sebatas sampai di sini gitu ya, mungkin dari anggaran yang ada dan lain sebagainya, mungkin ada revisi-revisi selain juga memang terbentur dengan adanya pandemi yang tadinya mungkin harus luring, sekarang mungkin jadi daring semuanya dan lain sebagainya. Tapi insya Allah dengan masukan-masukan yang ada, saya pun insya Allah nanti akan melaporkan di dalam laporan saya sebagai pendamping lapangan apa-apa yang tadi menjadi masukan dari Bapak dan Ibu semuanya. Nah, Bapak dan Ibu tadi terkait kegiatan penyelenggaraan literasi religius ini memang betul yang baru menjadi sasaran itu hanya 2 guru dari setiap sekolah, tapi semoga kita sama-sama tidak berkecil hati, mudah-mudahan dari 2 guru ini dan 10 siswa laki-laki dan perempuan ini semuanya bisa menjadi role model untuk bersama-sama di sekolah tersebut melakukan gerakan bersama-sama, karena inilah sebetulnya yang mungkin diamanatkan oleh Kemdikbud melalui program-program penggeraknya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin salah satu langkah yang mungkin bisa dilakukan tadi bagaimana kegiatan ini bisa mudah atau bisa tersosialisasi kepada seluruh siswa yang ada di sekolah ini, mungkin seperti yang tadi disampaikan, siswa-siswa yang 20 ini bisa dijadikan role model dan mungkin bisa diekspos ya Bapak dan Ibu kepada Bapak dan Ibu pendamping, mungkin bisa diekspos di dalam websitenya masing-masing terhadap kemajuan-kemajuan atau praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh siswa-siswa itu sendiri, ataupun mungkin bisa di majalah dinding sekolah dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa di grup-grup WhatsApp gitu ya, bisa diekspos ke 20 siswa ini agar hal-hal baik yang sudah mereka lakukan dari pendampingan yang selama ini dilakukan oleh program literasi religius ini bisa diketahui oleh semua siswa yang ada di sekolah tersebut dan bisa dicontoh mungkin hal-hal baik yang sudah dilakukan. Begitu juga mungkin praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru pendampingnya. Mungkin dalam forum-forum di sekolah bisa dilakukan seperti yang tadi alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah saya sampaikan, diseminasinya mungkin nanti bisa disampaikan dalam kegiatan-kegiatan sekolah bagaimana praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru sasaran ini. Begitu Ibu Ria dan Pak Alfain, mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut dan segera akan berlanjut. Insya Allah mungkin jangan bosan mungkin ya ketika insya Allah nanti saya akan berkunjung juga bersama tim IC
ke sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bu Ria dan Pak Alfain atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Asil Khairunisa yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata dari beliau selaku pendamping program organisasi penggerak Yayasan IC di Kota Depok ini. Setelah agenda-agenda yang telah kita laksanakan pagi hari ini, tiba kita di penghujung acara ya Bapak Ibu. Sebelum ditutup, insya Allah segala informasi terkait follow up, tindak lanjut, dan pengumuman hal yang terkait atau diskusi yang lain bisa akan kami sampaikan di grup, maupun Bapak Ibu bisa menjapri ke kami, baik secara personal, bisa ke saya, Bu Ria, ataupun Mbak Hilmi gitu. Mungkin itu dari saya selaku MC di pagi hari ini. Mari kita tutup acara kita dengan bersama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir dan telah membantu dalam pelaksanaan program selama 1 tahun ini, selama 3 bulan, dan terima kasih juga pada Bapak Ibu guru yang kami banggakan telah mendampingi para siswa dalam mengimplementasi apa-apa yang sudah kami sampaikan selama program tahun ini. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu Kepala Sekolah dan peserta guru yang sudah hadir ya. Terima kasih sudah membersamai program ini. Mohon maaf lahir batin. Kita sampai berjumpa insya Allah tahun depan ya. Ya, silakan Bapak Ibu lanjutkan aktivitas selanjutnya. Saya tutup ya Bu. Ya. Terima kasih tim PLP. Foto bersama dulu karya. Nggak foto bersama karya. Kak Afain boleh, udah boleh. difoto bersama. Oh, tadi sebenarnya sudah sih. Oh iya. Oh gitu ya. Tadi sudah, tapi kalau mau lagi boleh. Mungkin Ya, mau yang biar bergabung, dibuka mau yang kameranya pada semua. Oke, Iya maaf. kamera soalnya kan tadi nggak lagi ngajar. Oke. Ya diulangi lagi. Oke, foto ya diulangi lagi ya. Foto yang belum Silakan menyalakan yang kamera. menyalakan kamera, merapikan jilbabnya. Dihitung Pak Alfain. Ya, saya Dibuka mulai kameranya. ya. 1, bagian pertama, 1, 2, 3. Oke. Bentar untuk bagian kelompok yang kedua. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu. Terakhir untuk bagian kelompok yang ketiga. Siap-siap, kamera 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Salam sehat, sukses selalu. Salam untuk anak-anak hebatnya. Oke. Ditunggu ya sertifikatnya ya Bapak Ibu. Siap.